Sumbar mungkin lah tahu, ada orkes Sambungan aja tahu tuh, pasti banyak tuh. Kalau dulu kan masih nggak tahu gitu kan, dikiranya hanya grup band biasa. Cik Wood go, dah mulai no. Sanak baso balik Jo Yuang Tagia di Pot Bunga di channel YouTube Minang Bagurau. Tentunya barariko mungkin ambo akan baca tuh banyak jurang musik. Aduh, seorang komponis muda Sumatera Barat. Ambo masih ngecam muda, karena ambo masih muda. Jumaidil Firdaus. Nah, Jumaidil Firdaus. panggilan siapa? Kalau sebenarnya Dil. Dil. Panggilan Dil ya. Panggilan dari ketek Dil. Dari kita. Kawan-kawan? Dil, cuman ya keisengan kawan-kawan lah, jadi bertahun belakangannya ditukarnya nama panggilan, Wak. Siapa? Jum. Jum. agak gali menangan. Ya keisengan kawan-kawan, ndak ada yang nyisengi lah kan, ya nyisengi kawan-kawan serang. Awak santai. Dari Jumaidil. Kalau lagi Jumat. Jumat. Nah, iya Jumat. Nah, takut sama sana. Karena orang awak tuh hari kelahiran karena tuh dikait-kaitkan model awak Joni Andra. Mbak kok Joni? Lahir bulan Juni. Iya. Kalau awak kan Jumat ia dilahirkan. Oh itu tuh, ya. Jumaidil tuh Jumat. Jumat ia dilahirkan. Jadi nggak salah lo kawannya memang si Jum. iya betul. Kalau yang belakang tuh kan nama gaek kan, Firdaus nama gaek. Jadi Jumaidil Firdaus kan dan sana ini adalah seorang komposer aktif berapa tahun belakang kok muncul di permukaan dan yang jale punya banyak karya, baik musik idealisme sendiri, maksud musik idealisme sebuah karya, kemudian musik tari, musik film pun terlibat. Nah, dan Nyo punya prestasi akademik yang cukup bagus, menyelesaikan magister ya. Tahun berapa? S2? Masuk 2021, berarti selesainya 2023. 2 tahun. Ya, masih aman lah. Pas. Nah, ini aktivitas apa ini? Aktivitas masih musik. Masih musik. Musik apapun yang masih berhubungan dengan musik lah. Nah, ada cerita kan bahasa Dil, soalnya orang apa? Orang Sirukam. Sirukam, Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Kini stay di Sirukam, apakah di mana? Kalau stay di Padang Panjang. Padang Panjang. Padang Panjang, stay di Padang. Cintanya Padang Panjang. Macet tuh. Bisa melupakan katupek pitalah di Padang Panjang atau pasar kuliner itu apa? Mungkin di Padang Panjang tuh informasinya kalau bagi awak di situ sebagai orang seni ya. Iya. Aksesnya lebih mudah. Iya, jadi awak informasi apapun dan ketika orang nampak awak orang tapi nak meninggal Sirukam kan? Iya meninggal merantau lah. Merantau. Artinya tetap membawa nama Sirukam kamu pai. Kalau awak mencintai itu si Alena. Iya, karena awak orang Sirukam, jadi awak tetap membawa awak orang Sirukam gitu, walaupun domisili di Padang Panjang. Ada pertanyaan cek dia, tapi kok penting bagi ambo. Apakah seorang seniman atau banyak kawan-kawan gondrong kok aja? Awak yakin kau akan ditanya? Awak yakin kau akan ditanya, makanya ala pehen kan awak. Gondrong kok aja? Enggak sih. Nah, kenapa banyak kawan-kawan seniman memilih gondrong? Artinya mereka mengikuti tren atau merasa nyaman saja dengan hal seperti itu, bahas di sana. Mungkin kedua-duanya karena tren gitu. Pernah ada yang minta potong nggak? Dulu pernah lama aja pendek deh John waktu S1. Waktu S1 lama. Jadi mulai panjang kok S2? Enggak lah, tamat sih. Apa mana? Awak lah selesai kuliah. Nah, kalau kuliah boleh ya gondrong sih. Cuman pertamanya boleh gondrong. Boleh, cuman awak kebetulan waktu itu neo pendek sih. Cuman sebelum kuliah pernah gondrong. Awak kan talambe kuliah. Maksudnya itu enggak langsung nyambung kuliah selesai tamat. Pernah gondrong. Terus kini kok saya bilolong panjang ambil gondrong boleh. Mungkin semenjak apa lah 2005 baleh 6 balehan lah mulai gondrong-gondrongan balik. Kalau ambo dulu terasa tuh dulu waktu kuliah ke Jogja sempat gondrong karena ngikuti tren. Wah, saya seniman rambut gondrong. Nah itu juga kan. Iya, mungkin salah satunya ada gitu. Ya. Tapi yang penting sebetulnya gondrong boleh asal jangan biasa lah gondrong. Kan. Tapi kadang memang keren, kadang pemusik tuh perform tuh menentukan. Iya. Nah, di sana Jumaidil Firdaus kok ini salah satu pendiri
Orkes Taman Bunga. Mungkin kalau di sana cek YouTube, apalagi pernah tampil di beberapa tempat Orkes Taman Bunga, dan ini adalah berarti pendiri ya, salah satu ya anggota pertama lah di awal-awal. Oke. Terus juga sebagai salah satu pendiri dari Forum komponis muda Sumatera Barat tuh sama kawan-kawan juga. Oke, wah bahas cek dulu. Cerita tentang Forum Komponis Forum Barat. Muda Sumatera Barat. Itu forum memang para pemusik atau komponis saja yang berada di Sinan. Kemudian apa sih yang dilakukan kawan-kawan? Nah, kalau awalnya dulu tuh bukan hanya komponis saja, tapi ada beberapa kawan-kawan dari yang kajian gitu. Jadi waktu itu sebenarnya awalnya makanya tercetus itu tuh ada waktu itu program Dewan Kesenian Jakarta, Pekan Komponis Muda, kan ada program Dewan Kesenian, Komite Musik. Jadi waktu itu Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta kok buka open call. Yang kalau sebelum-sebelumnya setahu awak sih Komite Musik kok langsung melayangkan surat, misalnya ke isi, isi kirim apa. Kalau yang waktu itu tuh 2008 malah enggak salah. Mereka buka open call waktu itu, jadi siapapun boleh ikut. Nah, kami akhirnya awak diskusikan ikolah gitu. Awak diskusikan, kita berkumpul berdiskusi lah, ikut ada open call, kemudian ada kawan-kawan kira-kira nio ikut, kemudian awak bercerita, sharing atau bahas segala macam, dan bukan hanya yang bergerak sebagai komponis atau komposer saja, tapi ada juga kawan-kawan kajian. Kemudian karena itu open call dan sifatnya adalah mengirimkan tulisan atau konsep karya, kemudian kita maponya sama-sama gitu sih waktu itu. Terserah nanti siapa yang akan terpilih dari awak Sumatera Barat gitu kan. Dari diskusi itulah terbentuk forum. Ini programnya seperti apa? Awal-awal itu beberapa tahun itu kami programnya ya Motota. Lebih banyak diskusi. Motota kadang kayak udah Katap, udah Taufik Adam misalnya tiba Padang Panjang tuh kami todong. Dah apa tema, kami lagi tema, kemudian jadi narasumber, kemudian kami diskusi siapapun lah yang kayak itu macam-macam, pokoknya lebih banyak diskusi dan sharing ilmu lah. Iya, sharing apapun lah pokoknya intinya tentang musik, komposisi gitu kan. Kemudian ya dari kebanyakan mota dikecil orang kadang mota gitu. Nah, yang mota semah gitu. Akhirnya barulah yang beberapa kali belakangan kami bueko baru showcase karya buni-bunian. Apa? Buni-bunian. Setelah barangkali tampil tuh. Satu dua alat tiga. Dan itu yang mengisi adalah para komponis muda. Tapi sebenarnya itu yang tua-tua Pak, enggak boleh ya gitu. Forum komponis kan cuman penggagas ya gitu. Cuman kan makanya mengedepankan komponis muda karena ikut terkait aja dengan adanya kayak semacam pandangan bahasanya komponis muda dari Sumbar kok lah ndak nampak lah gitu. Karena mungkin mereka nggak punya tempat untuk aktualisasi diri mereka, karena tidak ada program-program untuk mereka. Sementara kendala kawan-kawan yang salah paham itu biasa di anggaran. Ya, kalau yang keresahan pertama itu menjawab keresahan itu ada jawab bahasanya komponis muda di Sumbar banyak, cuman mungkin orang belum tahu sih gitu kan. Kayak misalnya kayak udah Taufik Adam lah, ada Katap tuh pernah aja ada Katap atau ada Taufik tuh mendengar bahasanya komponis muda yang paling muda dari Sumbar tuh yang ngalah menasional tuh ya Taufik Adam yang paling muda gitu kan, di bawahnya Sia gitu, kayak ada semacam gap yang jauh dari Katap ke bawahnya gitu. Padahal kayak kampus yang ada jurusan seninya lah kayak UNP ada Sendra Tasik, isi Padang Panjang ada dua tuh prodi yang musik kan, seni musik cek seni karawitan cek gitu. Alun anak-anak komunitas atau
UKM gitu kan di Unan segala macam gitu dan dalam setahun saya baru itu menghasilkan sarjana gitu kan, menghasilkan lulusan ada gitu tapi ndak nampak gitu. Ya karena mungkin tadi mereka tidak punya wadah tempat yang kebingungan. Nah kemudian yang kegiatan kawan-kawan yang terakhir yang ngecem kayak tadi itu bunyi-bunyian tuh itu anggarannya dari mana? nggak ada. Ternyata kondisinya itu sebetulnya bisa kawan-kawan menciptakan lahan. Ketika kawan-kawan mungkin terlibat secara langsung, secara mandiri, ketika hasilnya bagus, ini datang surang. Iya. Nah, yang persoalannya punya semangat itu nggak pasal sama. Ada pitis, sama dimakan, dan ada lagi sama mana buangan. Betul, dan itu pun kami merasa lebih bersemangat ketika Dakatap sendiri, Taufik sendiri pun di bunyi-bunyiannya mulai terlepas darinya kebetulan ada di Padang Panjang kah atau enggak, tapi beliau menyempatkan lah untuk berbagi, malahan bunyi-bunyian 1, 2, 3 Dakatap terjun langsung sama aja kami gitu. Ya, dan sana sebenarnya Ambon jangan sampai salah kaprah bahwa berapa belakang kamu selalu menanyakan masalah anggaran di mana. Bukan persoalan pitis sebenarnya di sekolah. Dan ini kok bukti bahwa seniman pun kadang-kadang tanpa ada uang mereka bisa berkiprah kok gitu kan. Iya. Ambon enggak lo menyalahkan sepenuhnya dong bahwa pemerintah kok enggak ada anggaran ada gitu kan. Tapi agak ironis ketika kesenian menjadi anak nomor paling pinci kalau olahraga menjadi nomor 1. Dia dalam bukan orkes yang forum komunikasi forum komponis muda itu kawan-kawan yang terlibat punya syarat mereka tahu yang muda-muda di luar pengen gabung, dan ada nggak pemilihan genre musiknya di sini? Artinya kok khusus untuk musik-musik eksperimental gitu, atau boleh gabung yang lain di sini? Kalau sejauh kok adalah yang penting punya karya, dan tentunya karena ikut komponis gitu, komponis kan bahasa Indonesia, komposer bahasa Inggrisnya, jadi memang lebih ke musik. karya musik gitu, karya musik yang lebih tapi genrenya bebas, karya musiknya genrenya apakah tradisi, apakah pengembangan tradisi, apakah world musik, apakah kontemporer, eksperimental, segala macam, yang penting itu komposisi musik. Berarti bagi kawan-kawan yang gabung silakan saja. Bisa. Setidaknya aktivitas mereka kan ada. Minimal datang dulu, lihat perform mereka, diskusi dengan mereka. Kadang-kadang kan kadang kawan-kawan di luar tuh punya kemampuan, tapi kamado kawak nih kan. Iya. Ada pertanyaan. Ambo tahu Jumainil sering membuat musik tari. Ada gejala hari ini di Sumatera Barat. Kok musik tari Minang kini atau kreasi di Minangkabau selalu menggunakan hepta itu bukan hal baru ketika itu dibuat. Kemudian di bawah meniru itu sarunya seakan kurang perbenaran. Itu pendapat Ambo. Coba tanggapi itu saya. Dan itu lahir dari Panjang. Iya, karena memang kayak misalnya terinfluensi mungkin kawan-kawan yang lain, misalnya ketika anggaplah berbicara lomba misalnya. Nah lomba tuh batuah kena manang kan gitu kan, akhirnya ke situ sadonya, ya itu balik gitu kan. Kalau tadi sepakat enggak itu boleh saja, atau kok kesannya kurang kreativitas atau mentok mereka? Iya. Karena kalau musik tari kadang sih kalau kawan-kawan yang membuat musik tuh kadang ya diminta sama si koreografernya, Rikonya bang, atau misalkan kayak musik si anu bang, kayak musik si itu bang, gitu sih. Kalau untuk lomba ya. Berarti itu karya pesanan lah. Jadi nggak bisa lah mungkiri. Tapi mungkin di situ kesempatan menyampaikan artinya di sana baik koreografer yang berkeinginan.
musik itu lah cok dipakai sakit lu tadi gua. Bosan menangai kan. Nah, itu menjadi sebuah isu sederhana tapi Iya, pemikirannya betul. itu mungkin kreativitas jadi. Iya. Nah, kadang-kadang dia di luar musik tari, musik film sebetulnya seperti apa sih yang digarap sama Jumaidi Firdausko? Apakah di dalamnya unsur kritik sosial, sekedar happy saja atau apa? Yang Yang apa? Yang personal apa? sebagai komposer. Kalau belakanganku suka mentransformasi, memindahkan bunyi-bunyi tradisi kah namanya atau bunyi Minang kah namanya ke gitar gitu. Itu kesukaan awak beberapa tahun belakangan dan ya apa salahnya kalau kayaknya kok harus dibuat karya gitu. Dia sebenarnya bisa dibilang karya instrumental gitar sih, lebih cocoknya dibilang tuh instrumental gitar karena gitar menjadi utama. Tapi cara kerja awak itu mencoba memindahkan gitu. Pertunjukan nuansa. terakhir untuk karya Jumaidi Firdaus? Terakhir Saya mau cari ada undangan dari Kebungkulu bagai menggarap tari masalah. jadi mentor. Ya. Oh, Kalau jadi Bengkulu mentor tuh ya, mentor. bicara Mentor, ada workshop sekaligus. Oh, dulu bagi materi situ. Iya. Di Sumatera Barat dulu terakhir bagi materi. Lama sih. Iya. Daerah lain makainya kayak makai bagus kan. Artinya banyak kita tidak tahu bahwa ada kawan-kawan yang luar biasa yang ternyata mereka dipakai oleh provinsi lain, sementara di Padang atau di Sumatera Barat sendiri mereka diacuhan. Padahal itu suatu aset bagi awak di Sumatera Barat, dan kadang-kadang menjadi masalahnya persoalan suka atau tidak suka. Bicara kualitas. Yo, mungkin yang lebih panjang kok mah. Dia, berbicara tentang Orkes Taman Bunga. Orkes Taman Itu Bunga. salah satu grup favorit Ambo dan sana. Ambo kelola Orkes Taman Bunga, bagak lu joget di tengah ramai. Karena memang sangat menghibur. Sebagai pendiri, salah satu pendiri Orkes Taman Bunga, idenya kok bisa seperti itu gitu. Ide awalnya dari Lepok. Lepok. Jadi akhir tahun 2002 balik tuh 2002 balik ya? Akhir tahun 2002 balik. Akhir tahun 2002 balik tuh ada kegiatan di kampus ISI Parambanjang, temu karya mahasiswa televisi. Oke. Jadi di acara penutupan tuh bukan hanya anak televisi saja yang jadi panitia, jadi macam-macam anak musik, yang lainnya terlibat jadi panitia di situ. Dan kemudian ada salah satunya yang request gitu Lepok untuk ngisi di acara tuh gitu kan. Terus ditanya Lepok acaranya seperti apa, terus yang lain yang main seperti apa. Lepok kebetulan waktu itu ada grup reggae. Oke. Ini ada grup band reggae waktu itu, dan Lepok merasa grup band reggae-nya ndak cocok gitu di acara tuh. Kalau Ranah Rasta nama grup. Ranah Rasta. Iya, itu grup band Lepok. Oke. Nah, Ranah Rasta rasanya ndak cocok di situ gitu kan. Ya terserah lah awak, pokoknya Lepok harus ngisi gitu kecek kawan-kawan kan. Di situlah Lepok rupanya ada keinginan untuk membawaan lagu-lagu PSP, PMR. Kemudian ada lagu Orkes Nunung CS, Pemuda Harapan Bangsa. Tapi Awal tuh kami memang membawaan lagu-lagu orang tuh. Dan kemudian berkembang bahasa Mina pop. Itu setelah menggarap lagu sendiri. Ini berapa lagu kok yang diciptakan oleh orkes? 2 album. 2 album? Dan ada 2 single. Oke. Temanya kok bisa modal tuh ya? Ide-ide lirik ide itu dari sana kalau mau mendengar lirik itu sederhana, mudah dimengerti, tapi mengandung unsur kritik yang sebetulnya akan tajam kan. Iya kayak yang paling di request banget tuh Gali-Gali Gaman gitu kan. Iya itu kan memang Gali-Gali Gaman melihat adek berserwa singkat. Nggak,
pasti ada orang yang geligaman Betul. mencari adek bersirawa singkat gitu kan. Keseharian. Ada yang senang, ada yang gali-gali gaman Iya, kaberang baalah gitu kan. Nah. Tapi sangat kreatif kawan-kawan mereka lirik. Kenapa? Ayo lirik tuh awal mau menang lagu, loh kok kemari larinya ya? Liriknya mah gitu. Ya kalau penyumbang lirik terbesar tuh kalau di Taman Bunga tuh berdua ada Jan. Siapa? Lepok cek Suncu, Mr. Joss cek. Oh itu tuh Suncu, Mr. Joss tuh ceknya berdua yang penyumbang lirik tuh. Tapi kalau yang lain tuh bisa kayak awak palingan kato kok mungkin diganti atau enggak cocok rimanya jo musik. Awak Dan hanya kenapa harus sebanyak tuh? Atau orkes memang harus banyak tuh? dari awal kami memang sebanyak itu Jan karena tongkrongan kan. Tongkrongan gitu acok mengumpul, acok duduk bersama, main lah. Jadi memang dari awal tuh memang Aduh dengan pengalaman pribadi ke lirik lagu tuh nak. Iya, cerita anak kos gitu kan. Ada. Ada lirik lagunya emak mau tamat kuliah. Iya. Oh Iya. Itu kan ada. Jadi kawan-kawan orkes Taman Bunga sebetulnya mencoba untuk melihat real apa daya. Iya, apa adanya di sekitar gitu. Nah, Amboraso untuk di Sumatera Barat orkes Taman Bunga satu-satunya atau di Sumatera? Kalau kini ala banyak Rejan, ala banyak. Dulu sempat satu-satunya tuh Sumatera kayaknya sempat satu-satunya di Sumatera itu beberapa tahun, tapi kemudian akhirnya adik-adik di Padang Panjang ada yang terinfluence, mereka bentuk loh, kawan-kawan di WNP terinfluence dan mereka membentuk lah. Kalau kini sih ada beberapa grup di Padang Panjang, ada beberapa grup di Padang. Tapi kawan-kawan punya batasan enggak? Misalnya Ambo kan mencari dengan berapa event skala nasional, lokal, kawan tampil. Job tuh sana di job Barale pernah terima kawan-kawan enggak? Atau hanya batasan? Ya, kalau Barale kayaknya alun lah ya Jan. Bab itu? Masuk mah. bukan piti masuk. Karena sampai saat ini sebelum saya gitu. Dan cile kampung aku kebutuhannya ribet kalau untuk kebutuhan panggung. Untuk kebutuhan panggung itu ribet kalau untuk cover ya sagan gitu kan. Kalau event kan pasti dipenuhi vendor. Ya mah tahu nanti ya bisa lah main. Kalau ada pejabat yang punya piti banyak, sado kan orkes. Tapi terakhir mau belum patang menyaksikan pertunjukan orkes Taman Bunga. Yang itu sangat maksimal kemudian sangat menghibur. Walaupun mungkin peralatan tadi tidak semudah atau segampang yang di request sama kawan-kawan. Nah, mau pengen bocoran sih. Uang jemputannya standarnya lah lumayan. Orkes Taman Bunga. Ada istilah rider. Nah, rider ya. Rider untuk kawan-kawan grup musik. Rider tuh di sana ketika awak requestnya tampil, deal dengan harga itu di luar dia harga. Misalnya hotelnya harus bintang 4. Iya, misal harus disediakan minuman ini itu gitu kan, asal dia tua salah di hotel. Nah, itu besok itu sudah biasa karena bukan memanjakan bagi Ambo, tapi menunjukkan sebuah profesionalisme. Karena mereka penting menjaga stamina untuk sebuah pertunjukan. Iya, sebenarnya lebih ke situ. Ambo nih tahu kok. Menjaga mood gitu. Kalau jemputannya rate-nya lah di atas 25, gue yakin. Di atas 25 di luar akomodasi, tapi kalau nggak semua bisa nego lah. Tanya Cek, apa sih rider khas dari orkes Taman Bunga? Kalau yang khas sih enggak ada dah, ya standar sih kayak kebetulan enggak lah dia yang Star Syndrome dengan yang Bita Iko. Sabana kawan-kawan lalu lapia muahnya mana? Iya. Sama deh itulah. Kasanya itulah gitu. Ya yang penting kalau ada penginapan di mana, ada yang jaleh lah, beko laloknya di mana, kalau nginap gitu laloknya di mana. Gitu. Iya. Kalau di belakang panggung ya kalau ada ya ada snack. Iya, ada snack boleh ya gitu. Kalau yang memang khusus khas harus ada tuh kayaknya enggak sih. Ya setidaknya tujuannya itu sebetulnya menjaga stamina kawan-kawan agar prima. Jadi kalau ada orang misalnya suatu saat orkes Taman Bunga, kami kebutuhan kami penginapannya di mana,
Jale tampaknya ada snack untuk kami, makan kami tolong diatur. Itu bukan karena tingkat kesombongan atau merasa star syndrome. Aku kenal banyak dengan kawan-kawan orkestra bunga, mereka tidak star syndrome. Iya, dan kadang itu aja kayak misalkan ya bisa penginapan kami jadi surang, tapi kemudian kan penitia nambah lagi gitu, nambah lagi. Orkestra bunga pernah, karena mau jalan banyak tuh personel. Sabaleh, 2 baleh, Iya. sabaleh. Artinya kebutuhan sound system kan sangat menentukan. Ini sekian. Pernah bercakap soundman enggak? Kalau baca kak sih enggak. Baca kak sih enggak. Kalau aku prosesnya panjang udah jalan dari 2002 baleh gitu. Kalau ada kendala misalnya, ada kendala dari soundman, wah. Belum selesai merabo. Enggak lah. Iya kalau mood tak gaduh tuh pasti, tapi bukan berarti harus marabo loh gitu. Karena kini sangat kelompok musik yang luar biasa, Star Syndrome merasa bercakap tadi di soundman kan kok lucu jadinya. Iya kalau marabo sih enggak, tapi kalau kayak tak gaduh mood tuh biasa. Kalau mereka tuh biasa. Iya. Kalau mood tak gaduh, tapi kalau yang sampai bacaka atau ya mengeluarkan kata parang enggak ada sih. Ya, itu membuat mungkin salah satu cara dengan menjaga kerendahan hati grupku tetap bertahan. Nah, personilnya gini. Menyatukan sekian orang dengan kepala berbeda-beda itu tidak mudah. Iya. Bagaimana dengan orkestra muda? Iya. Ada yang bisa cakap? Berselisih paham Pak, itu biasanya di proses kreatif. Proses kreatif. Di luar tuh sih enggak ada, santai. Proses kreatif tuh biasa tuh. Kamu cek kan ada pertukaran personil tuh beberapa orang. Itu karena udah bercakap tuh kan? Enggak, itu karena nyampe merantau. Nah kalau mereka balik merantau, boleh mereka gabung balik ya? Boleh ya. Boleh ya? Kami pernah petang tuh main pemain tiupnya berdua gitu kan. Gitu. Nah karena yang pemain tiup yang Cilai kebetulan sedang ada di Sumbar, nyup pulang kampung, main gitu. Kadang mana dapat honor mereka juta 5 juta minimal lagi sebaliknya. Ada yang urusan dengan manajer. Luar biasa. Tapi untuk menuju ke situ kan tidak mudah. Nggak panjang panjang. Kami ya maraton lah gitu di awal-awal. Kalau kini mungkin untuk vendor sound di Sumbar mungkin lah tahu ada orkestra bunga aja tahu tuh pasti banyak tuh. Kalau dulu kan masih nggak tahu gitu kan, dikiranya hanya grup band biasa gitu kan, tahu-tahunya mic kurang, stand mic kurang, itulah. Ambo kalau keluar kota selalu putar YouTube orkestra bunga. Dari Padang Bukit Tinggi itu lagu orkestra bunga, saya itu saya putar di sana. Kenapa? Karena surang bote itu suntua dengan musik seperti itu ada seakan berinteraksi Pak. Ketikanya agak nyeleneh pajak aku lagi parangnya kadang muncul antara seperti itu sehingga mata ngantuk dari dia. Kini lagu terbaru dari orkestra bunga apa? Sekarang kalah. Yang akan digarap atau Yang akan digarap? Yang akan digarap ke album kayaknya Dejan. Album ya? Temanya anak-anak. Maksudnya Anak-anak. Lagu anak sebenarnya. Kami cover 3 lagu anak-anak Minang Lamo. Cover Cium Pang Kalalatu. Oh iya pernah. Sapu-sapu rangi. Kawan-kawanku baras sih rata-rata semuanya kok tahu lagu Cium Pang Kalalatu. Ya itulah. Bisa ya. Lihat, setidaknya orkestra bunga telah mencoba menarik generasi Gen Z dan milenial untuk mengenal masa lalu orang kayaknya. Terus apa lagi? Ya karena dari sado lah personil tuh memang tak sadonya yang menyukai mungkin suko tapi nyak tahu Marajan. Tapi kalau awak emang suko jo orkes Gumarang apa kayak Lepok pun suko jo. Tapi kawan-kawan masih menggali lah. Kami awak pun masih suko dengan lagu Minang yang versi orkes Gumarang apa kayak balik ke proyekan awak yang memindahan bunyi Minang ke gitar tuh kan terinspirasinya salah satunya dulu kan Nuskan Sarif, Zainal Combo. Betul. Kan terkenal Nuskan Sarif tuh gitarnya nada-nada Minang gitu kan. Nah itu salah satunya Wak, ya flashback ke belakang kemudian Wak hari ini gitu ya. Kalau anak-anakku sih anak-anakku pertama kami melihat bahwasanya musik apa ataupun lagu Taman Bunga aku ternyata mencakup segala usia Dejan gitu. Oh layak kok orkestra bunga
tahun kini ikut di festival. Jadi kayak anak-anak gitu tuh suka, terutama kayak iramanya kan riang gitu kayak do re mi fa sol la na 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 kayak gitu tuh anak-anak suka gitu, nya senang gitu dan kebetulan lo mungkin personil Taman Bunga aku beberapa lah yang beranak gitu kan. Jadi kawan-kawan kami lah banyak yang beranak gitu kan. Media senalun. Nah jadi kan aja. Jadi akhirnya biasa album temanya anak-anak. Jadi kami cover 3 lagu Minang anak-anak lama. Nggak salah yang menggarap itu Nuskan Sarif aja dulu nggak salah. Anak Pak Nuskan tuh Bu Santi. Iya Santi, Bu Santi itu masih ketek gitu tuh. Adanya suara Bu Santi itu ada, tapi suara anak-anaknya tahun 70 barat tuh gitu. Ada kami cari di YouTube. Kami pilih 3, sisanya lagu anak-anak yang kami ciptakan sendiri. Baik itu lagu tuh bisa dinyanyikan oleh anak-anak ataupun lagu yang temanya untuk anak-anak gitu. Iya. Jadi macam-macam dia, kayak ada lagu tuh kayak senang ke sekolah gitu. Tapi akhirnya kok menarik, kamu ada penasaran apa? Judulnya kadang-kadang bahasa Indonesia. Ketika tampil kadang-kadang sekali ulas sekali balui. Kadang Minang tapi Minang apa tuh Minang selengean. Iya. Itu sebuah strategi kah untuk menarik pasar, berarti pendengar kok, atau memang membangun khas sendiri seperti itu? Nah itu sebenarnya lingkungan sih John. Kadang banyak dari segi lirik kayak campuran-campuran tadi itu yang Allah biasa di garah-garah mode itu, misalnya malah biasa mode itu kayak kawan Dajon Bang M gitu kan. Ini kan terkenal dengan kalau bahasa Indonesia itu kan lah. Itu tuh kan lingkungan aja nambah aku menarik gitu kan, dan kemudian dicoba seperti itu. Dan ya kadang-kadang ya banyak aja sih kayak misalnya dari segi materi musik pun, misalnya awak dulu pernah garap musik tari ya gitu kan, kok asik mau ambil balik masuk ke situ, kadang ada gitu sih. Kapan rencana launchingnya? Kalau yang ketiga kok sedang di Karajon baru. Jadi kawan-kawan mungkin tidak punya deadline. Deadline sih diusahawan lah. Dia maksudnya nionya sih tahun kok gitu. Tunggu, ambo terakhir ulang tahun apa ya? Ulang tahunnya Orkestra Bunga kalau nggak salah. 10 tahun ya. Kamu nonton live itu? Iya live di channel YouTube ya. Kemudian ada rencana nggak untuk meluncing album baru? Artinya membuat sebuah pertunjukan tuh? Mungkin sih kalau niatan pasti ada gitu. Tapi ya nanti itu disesuaikan aja momen albumku yang anak-anak kayaknya harus terkonsep sih kalau bagi awak sih kalau Nio karena launching. Kalau berangkat ke anak-anak jangan sampai awak melanggar hak anak jadinya. Kan itu nak, karena anak tak bawa sadari. Kemudian aku awak bagarah di Minangkabau mungkin bagi awak biasa, tapi mungkin tidak etis untuk anak-anak. Mungkin ada yang karena kata-kata lirik yang dilakukan oleh Orkestra Bunga, mau penilaian sebagai orang awam dalam musik itu sangat menarik, tidak menjijikkan kayak gali-gali aman tadi itu kan, celana adek tersingkap seperti itu kan, tapi tidak menjijikkan gitu kan. Nah mungkin Iko kawan-kawan yang akan menjadi salah satu khas mereka. Nah jangan sampai terjebak tuh jangan anak-anak bayi. Tapi keren loh kalau ada yang kini peduli dan anak-anak Orkestra Bunga. Ya tambah lu tuh celai kan kayak lagu Minang bertema anak-anak kan ado tapi ndak tidak berkembang. Ya dan ya nggak dulu saya mau kita dulu saya buat Minang dulu nonton di TV tuh ciptaan lagu anak-anak tuh banyak banget. Iya. Bahkan artis anak-anak tuh luar biasa. Iya betul. Kini kan hilang. Iya kayak lagu dia obok-obok ini itu kan ya mungkin itu tadi ikut satu langkah maju untuk kawan-kawan terutama di ranah Minang. Kini subscriber bara kini. Barang lah. Ada dua celi. Cukup tinggi, viewernya mungkin mau tinggi. Kalau mau diambil saja surang kalau lah tadi ke Bukit Tinggi
sampai ke bukit berhenti. Artinya mereka sangat kreatif menghasilkan dari dunia digital ya. Kini kok bisa didengar di channel YouTube. Kalau lagu-lagu yang lah itu ada 2 album, ada 2 single kayak kalau duo single tuh ada Kampungan Jawa di Mato sama Jang Enpiak, lagu untuk fans Orkes Taman Bunga. Itu dia bisa di YouTube, di Spotify juga. Ya pokoknya di platform digital lah. Dan penghasilan dari YouTube ala masukkan pasti. Kalau laporan dari manajer lah gue. Kali nak 2 manajer. Surang manajer. Surang. Warna manajer dari yang tahu 2 orang. Manajer surang tapi yang diurusnya 2 gitu kan. Iya. Ya apa dah? Banyak Allah, tapi kalau untuk banyak mungkin alun, karena untuk sebagai konten kreator YouTube kan Taman Bunga kan tidak terlalu konsisten mengeluarkan. Artinya mungkin tidak memfokuskan sih. Ke sebagai konten kreator ke grup musik gitu. Itu kayaknya yang ya ada tapi jadi tabungan saya dulu. Aduh, saya penasaran sih karena melihat sukses mereka, kadang-kadang ada iri positif terhadap mereka. Bayaran tertinggi Orkes Taman Bunga 5 di Riau, Pekanbaru. Riau. Sumbar? Iya, bayaran termahal ya selama itu. Di Sumbar ya, kalau ya jujur-jujuran gitu kan. Selama kok yang tertinggi ya kayaknya Riau. Kalau Batang itu kan kami ke Jakarta Synchronize. Itu tinggi juga lah, namanya ke Jakarta tapi kalau untuk Sumatera ya tertinggi baru Riau, kecuali yang ke Jakarta. Di Jakarta Synchronize itu cukup kemajuan yang menurut awak untuk Orkes Taman Bunga itu salah satu lompatan yang ancak lah ke Synchronize, sebuah festival musik gadang di Jakarta gitu, dan berkesempatan tampil di situ. Dan tentunya Orkes Taman Bunga pun harus sebetulnya lebih jeli melihat cocok nggak sih kau tampil, nggak asal tampil saja kan. Event ini sama kasus pertama penampilan yang mulai berangkat membuka Taman Bunga kan dia merasa nggak cocok dengan stako doh gitu. Iya, itu salah satunya ada juga ya. Dan ya kayak kami nggak main di panggung yang berbau politik gitu. Bisa seperti itu. Untuk saat ini kami masih nggak salah dulu. Kayak gitu. Tidak semata-mata kau mengejar cuan sih. Walaupun sebenarnya ada istilah kapal perang, kapal dagang. Kapal perang, kapal Orkes Taman Bunga aku walaupun bagi awak pribadi adalah kapal dagang, tapi tetap nggak lo segitunya mana sih. Main pilpres main yang berhubungan dengan politik kami berarti bisa kalau ada calon gubernur minta Orkes Taman Bunga masih berpikir kayaknya itu kalau event acaranya itu tapi kalau seandainya kalau nggak ada embel-embel itu ya pasti lah, embel-embel pasti itu kan kalau tidak. Nah kalau bayarannya nilai setengah M mungkin bisa dibikin setengah M kamu bersedia pun jadi manajer. Iya. Mangkit gitar apa alat musik kan kamu bersedia tuh kalau nomor ya. Jadi road manager nggak ada lah gitu. Satu kamu urus apa perlu manajer, kamu manajer 2 nih. Iya manajer 1 kan Albert nah. Iya Albert. Kamu yang kedua salah. Ya Albert jauh kini rencananya di Jakarta. Iya. Dia lantok di Sumbar mau maci. Kadang orang dikakari juga kan. Itu ya itu lah cek. Beberapa kawan-kawan di Taman Bunga hampir sadonya rajan kami punya proyekan lain lah di luar itu. Ya artinya nak fokus ke sana. Kawan-kawan tetap fokus berbuat, tapi yang lain enggak apa. Kayak ada yang punya grup lain loh yang idealis, malah ada yang punya sanggar gitu. Ada aja yang bergerak di komunitas. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan Kang generasi di bawahnya Jumaidil Firdaus ataupun kalau ada kritik setiap pemerintah atau kawan-kawan kira-kira. Ya kalau bagi awak sih
yang memilih jalan kesenian kini kok boleh dikecen orang gila lah gitu, Dejan. Yang masih berani gitu. Ya dari dulu ya, awak kan dulu kan nggak tahu loh dengan gitu. Ya maksudnya. Combo sana. Ya memang ndak banyak gitu yang kemudian akhirnya memilih jalan kesenian dan bertahan di itu gitu. Tapi menurut awak ya kalau bagi awak pribadi gitu menyikapinya ya awak harus ndak di situ saya gitu kan. Awak ada Orkes Taman Bunga, ada Jumaidil Firdaus Project. Awak masih main barale. Jumaidil Firdaus Project itu termasuk ada channel YouTube di sini. Masih channel awak surang, nama awak surang sih. Iya, nama. Tapi alun-alun iya itulah untuk dokumentasi sih kan. Ya kalau bagi awak sih kalau memang pilihan yang cukup menantang gitu untuk bertahan di dunia kesenian yang ya menurut Dajan dari dulu gitu kan sampai kini pun sonanya kan masih masih payah lah gitu kan, susah gitu. Tapi Rasul ndak mustahil loh untuk bisa bertahan di situ loh gitu. Kalau awak pribadi ya dengan awak masih main barale malahan gitu. Iya. Masih main barale, masih tapi garap. kan itu tidak membunuh idealisme awak. Iya itu sih kalau awak pribadi sih awak harus idealis dengan Orkes Taman Bunga saya atau karya kontemporer saya gitu kan. Karya kontemporer boleh disumbar yang malahan ndak bisa lo ide kalau kesempatan ndak ada ndak lo bisa dia tumpang nih. Jadi mana munafik mungkin nah itu salah satunya celah ya aku pernah sampaikan lo secara sampai mato ke salah satu pegawai salah satu kebudayaan instansi lah gitu kan. Awak pernah petang tuh mota tuh sampai aja menurut Jumaidil awak dulu lolos petang ke suatu kegiatan lah gitu udah jalan karya gitu kan. Dan awak dia jalan sih kegiatan rancak bu gitu. Kegiatan kok rancak kemudian ada kepedulian ke seniman kah namanya atau pelaku budaya namanya, tapi tetap ada tapinya bu gitu. Tapi apakah awak membantu seniman untuk berkarya saja ya dananya habis untuk karya saja gitu. Awak ndak bisa beli rokok untuk kawan-kawan awak ndak bisa membeli bagi rokok untuk itulah maksudnya. Maksudnya itu kayak masih bahaya entah setengah atau gitu ya. Aku pengalaman FBK 2021 ambil sempat nerimo itu anggarannya sekitar 208 juta. Bayangannya itu cukup besar. Ternyata di lapangan tidak seperti itu. Iya. Artikel untuk sebuah pertunjukan yang lengkap, lengkap kan. Akhirnya ketika anggaran itu kete, pencapaian maksimal dari sebuah karya tidak tercapai dengan baik. Iya, kadang awak pun merasa awak niyo aja karya aku maksimal ya, betul, kan. betul. Pasti itu tidak jangka, tapi secara apanya awak susah gitu kan. Jadi kayak iya itu yang rata-rata sama kalau kawan-kawan Indonesia pun mungkin seperti itu. Itu yang bekecan. Kok ironis lah gitu. Masyarakat pelaku budaya atau seni. Iya. Oke, yang lain dia? Apa dah? Ada lain kira-kira yang disampaikan? Ya, enggak ada kalau bagi awak sih yaitu untuk mungkin generasi di bawah awak gitu kan. Kalau yang Nio memilih jalan kesenian bagi awak sih bisa gitu selagi tetap yakin untuk berbuat, yakin jalannya sih pasti ada gitu. Berarti kawan-kawan boleh deh misalnya untuk sharing ilmu dengan Jumaidil Firdaus, mungkin tertarik dengan si pemikiran Jumaidil Firdaus, bisa kunjungi IG-nya Jumaidil Firdaus. Jumaidil Firdaus ya. Jumaidil Firdaus. Facebook Jumaidil Firdaus. Oke. Nah, ada yang menarik dan sana sebetulnya yang berbicara lebih banyak Jumaidil itu mungkin perdana
Jadi saya hello, kita tidak pernah bertukar pikiran. Iya. Dan ternyata Freddy Sambo orangnya sangat pendiam awal. Pendiam. Bukan tidak bisa bicara, tapi mungkin agak pendiam. Tapi ternyata Kelihatannya. sosok orang yang bisa diajak berdiskusi dan mau dengar. Itu si Panda Ambo secara personal. Silakan nih sendiri di sana. Tapi yang pasti suatu kebanggaan. Jumadil Firdaus hadir, seorang komposer Sumatera Barat yang luar biasa, punya semangat, hadir di Pot Bungo, dan tentunya akan tunggu anak-anak muda yang luar biasa balik. Terima kasih banyak Jumadil Sama-sama, Firdaus Rejan. hadir di